Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Saya berharap bahwa kita akan memulai tahun 2022 dengan benar. Kalau kita bisa memulai dengan benar, pasti hasilnya pun akan berbeda. Nah, bagi banyak saudara yang secara rutin sudah mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan VAU, saya akan terlebih dahulu merangkum secara sesederhana mungkin apa yang telah Tuhan secara pribadi letakkan di dalam hati saya mengenai tahun 2022. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah di salah satu ibadah dari Voice of Worship bahwa tahun 2022 yang saya tangkap adalah seperti perjalanan orang Israel masuk ke padang gurun besar. Nah, bagi saudara yang rutin mengikuti, pasti saudara tahu apa maksudnya dengan padang gurun besar. Jadi di dalam peta perjalanan mereka akan masuk ke dalam beberapa rute, dan salah satu rute di mana Musa sebelum masuk ke rute itu, yaitu padang gurun besar, Musa berdoa kepada Tuhan dalam Keluaran 33. Dia meminta, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak berjalan bersama aku. Nah, disitulah Musa berada di daerah Kadesh Barnea, yang merupakan bagian di dalam istilahnya pintu gerbang untuk masuk ke dalam padang gurun besar. Dan padang gurun besar ini secara geografis dilihat dari pemetaan di lokasi, sebetulnya jarak dari padang gurun besar kepada Kanaan itu sebetulnya hanya sejedah 11 hari. Tetapi dalam faktanya mereka menempuh itu selama 38 tahun. Nah, kenapa mereka fail di situ? Karena banyak hal yang mereka lakukan, sehingga mereka gagal menerima apa yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan. Tanah Kanaan merupakan janji Tuhan buat mereka. Dan firman Tuhan berkali-kali mengatakan apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan pernah gagal. Tuhan katakan begini, langit bumi bisa berlalu, tetapi janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya, ya dan amin. Jadi Tuhan tidak pernah menggagalkan janjinya. Tetapi ketika orang Israel gagal menerima penggenapan janji, karena banyak hal yang mereka lakukan, sehingga mereka harus berputar-putar selama 38 tahun. Jadi padang gurun besar sebetulnya dekat sekali dengan Kanaan, seperti saya bilang hanya jeda 11 harian. Dan yang saya tangkap bahwa kalau kita mendengar padang gurun itu sesuatu perjalanan yang mengerikan. Dalam faktanya memang juga tantangannya besar, makanya Musa itu berdoa, tidak mau jalan sendiri kalau nggak disertai Tuhan. Dan dalam cerita aslinya memang bahwa padang gurun besar ini adalah tempat di mana seperti saya bilang banyak ranjau-ranjau, di mana rumah dari banyak ular-ular tedung atau ular bludak. Yang artinya bahwa ular bludak itu sangat poisonous, beracun, dan susah untuk dikenalin karena mereka suka bersembunyi di bawah pasir. Itu yang terjadi, sehingga sewaktu-waktu orang Israel bisa menginjak ranjau berupa ular tedung ini, dan langsung bisa mati. Dan udara atau cuaca di padang gurun itu ekstrim, kalau siang panas, kalau malam sangat dingin, luar biasa. Jadi istilahnya apa yang saya tangkap bahwa tahun 2022 akan menjadi perjalanan yang uncertain atau masih belum ada kepastian di dalamnya. Begitu banyak hal yang tidak bisa diprediksi oleh ahli-ahli sekalipun. Jadi mau ahli kesehatan, mau ahli ekonomi,
Kalau saudara lihat sekarang, sudah beberapa tahun ini kita susah untuk menebak atau memprediksi jalur ekonomi akan seperti apa. Karena tiba-tiba kita berpikir bahwa COVID sudah selesai, ternyata muncul lagi. Jadi saya ngerasakan tahun depan itu seperti orang jet coaster gitu ya. Sebentar kayaknya sudah mau sampai, ternyata kita terjun bebas seperti jet coaster. Lalu agak lega, naik tanjakan lagi. Nah, kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Dan satu yang saya ingin ingatkan malam hari ini bahwa sekalipun perjalanan padang gurun bukan merupakan perjalanan yang mudah, banyak hal-hal yang tidak bisa dipastikan atau diprediksikan, banyak ranjau-ranjau yang tidak pernah kita bisa tebak, tahu-tahu muncul kegigit, tahu-tahu muncul bahaya, tahu-tahu muncul perubahan drastis. Itu yang terjadi. Jadi padang gurun itu memang weather atau cuacanya itu juga ekstrim Bapak Ibu, bisa berubah secara drastis, ekstrim. Nah, itu yang terjadi di padang gurun, tiba-tiba bisa terjadi badai pasir, bisa tiba-tiba terjadi angin puting beliung. Jadi cuacanya benar-benar ekstrim ya, bisa sehari itu ganti cuaca beberapa kali itu bisa terjadi. Dan itu yang akan kita dapatkan masuk tahun 2022. Tetapi yang luar biasanya begini kabar gembiranya, kalau kita melihat sebetulnya perjalanan padang gurun besar itu justru semakin dekat dengan tanah perjanjian. Berarti bahwa tahun 2022 sebetulnya akan dekat sekali dengan banyak penggenapan. Banyak orang-orang yang akan mengalami chapter-chapter baru dalam kehidupan mereka. Maksud saya chapter baru itu tiba-tiba hidup mereka akan mengalami perubahan drastis yang luar biasa, bagus. Bukan perubahan drastis yang negatif. Tapi bisa juga perubahan drastis yang negatif ya. Tapi padang gurun besar itu gambaran semakin dekat dengan perjanjian, tanah perjanjian atau Kanaan. Berarti kita makin mendekati dengan banyak penyataan kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Selain itu, saudara, kalau kita melihat perjalanan di padang gurun dari cerita perjanjian lama, baik di kitab Keluaran maupun Ulangan dan Bilangan, di situ kita bisa temukan semua perjalanan mereka di padang gurun. Banyak sekali justru demonstrasi kuasa-kuasa mujizat Tuhan itu terjadinya di padang gurun. Seperti saya bilang, walaupun mereka ada ranjau-ranjau ular bludak, tetapi mereka hampir kita bisa tidak temukan cerita tentang digigit kecuali Bilangan 21. Itu satu-satunya cerita orang Israel digigit ular bludak. Gara-garanya mereka ngomel. Gara-garanya mereka berontak sama Tuhan dengan bersungut-sungut. Nah, itu sudah saya bahas di beberapa ibadah dari Val untuk menyiapkan saudara dalam beberapa step. Karena nggak mungkin semuanya langsung jadi satu ya. Jadi itu yang membuat orang Israel gagal untuk mendapatkan tanah perjanjian. Kelihatannya sepele tetapi fatal. Dan justru di padang gurun itu Alkitab menuliskan begini, kasut mereka tidak pernah rusak, pakaian mereka juga tidak pernah rusak. Itu tanda bahwa Tuhan itu memberikan pemeliharaan yang sangat luar biasa selama 40 tahun. Ya Bapak Ibu, jadi saya percaya walaupun keadaan masih belum pasti, tidak ada seorang pun bisa memprediksi. Seperti jet coaster tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba seperti flat, datar, tiba-tiba kayak pintu sudah buka, ternyata belum. Jadi seperti itu keadaannya. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa, di padang gurun itu Tuhan memberikan penyertaan lewat tiang awan dan tiang api. Seperti saya bilang, mereka waktu selama padang gurun itu, walaupun padang gurun itu merupakan rumahnya ular bludak, mereka cuma satu kali saja cerita mengenai dipatok ular dalam Bilangan 21. Jadi selama 40 tahun itu cerita dipatok ularnya cuma sekali itu. Berarti selama ini mereka nggak pernah dipatok ular. Istilahnya karena ada tangan perlindungan Tuhan turun atas mereka.
Terus tangan pemeliharaan Tuhan juga ada atas mereka seperti penyediaan lewat pakaian, ndak pernah rusak, sepatunya ndak pernah ganti karena ndak pernah rusak. Itu berbicara tentang provision atau pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi tahun 2022, masih akan Tuhan menyatakan pemeliharaan yang luar biasa. Nah, dan di padang gurun itu banyak sekali demonstrasi kuasa Tuhan. Seperti saya bilang, padang gurun besar itu mendekati tanah perjanjian. Makanya saya percaya tahun depan ini banyak yang nasibnya itu akan dirubah Tuhan luar biasa, seperti lembaran baru dalam hidupnya. Saya percaya bahkan yang nggak punya rumah, punya rumah. Yang tadinya kontrak, tiba-tiba akan menetap. Karena ketika orang-orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, maka setelah generasi kedua yang dibawa kepemimpinan Yosua masuk ke tanah perjanjian, tidak lama kemudian mereka bagi-bagi tanah. Dan itu yang saya percaya terjadi. Saya berdoa saudara semuanya bisa masuk golongan yang sampai generasi kedua, bukan gagal di Kadesh Barnea, bukan gagal di padang gurun, tapi betul-betul masuk ke tanah perjanjian. Amin, Bapak Ibu. Tadi sempat saya masukkan di Instagram sedikit message simple. Saya tuh bilang begini bahwa cerita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7, ketika Elisa itu berkata besok ada mujizat, ada satu orang perwira bilang, mana mungkin ada mujizat, kalaupun Tuhan bisa membuka langit, mana mungkin terjadi. Dan saudara, saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, selama pesan itu positif, aminkan saja. Amin. Kalau pesan itu negatif, jadikan sebuah warning untuk berjaga-jaga. Mari kita jadi orang-orang Kristen yang makin dewasa, bukan yang kekanak-kanakan. Yang kalau ada pesan sesuatu, wah ini terlalu ngeroh, enggak cocok aku. Saudara, kalau itu positif buat saya, aminkan saja. Seperti Gamaliel, gurunya Rasul Paulus tuh bilang gini, jangan kamu itu menghakimi, biarkan. Kalau itu memang benar dari Tuhan akan berbuah. Kalau enggak, ya sudah, itu nanti akan lewat. Tapi kalau ternyata itu benar dari Tuhan dan kamu tuh sudah menghakimi, kamu akan ketiban rezekinya, maksudnya ketiban kutuknya, ketiban tulahnya. Jadi sama seperti itu, ketika ada peringatan-peringatan buat kita untuk tahun depan, jadikan itu sebagai sebuah warning. Ibaratnya mengingatkan kita semua untuk berjaga-jaga untuk membawa payung sebelum hujan. Tidak ada ruginya bawa payung ya Bapak Ibu, walaupun nanti ternyata tidak hujan. Amin. Nggak ada ruginya. Kalau ternyata tidak ada hujan, payung itu masih bisa dipakai kalau panas. Betul saudara ya? Jadi nggak ada ruginya menjadikan itu warning. Dan tadi pagi saya mendengarkan satu message dari seorang hamba Tuhan. Ya mungkin saudara beberapa saudara bisa menganggap itu seperti ilmu cocok logi. Tapi saya secara pribadi tetap mengaminkan yang positif. Nah, dia bilang begini, hamba Tuhan ini adalah salah satu hamba Tuhan yang banyak sekali mengubah paradigma saya, banyak sekali memberikan saya pengertian baru terutama tentang favor. Dan saudara, dia pesan begini sebelum memasuki tahun 2022. Dia bilang begini, tahu nggak bahwa tahun 2022 itu kalau dalam huruf Ibrani, angka 20 itu ternyata punya arti open hand, tangan terbuka. Nah, dia bilang begini, apa artinya open hand? Open hand itu artinya tangan Tuhan ketika dibuka, itu berbicara tentang Tuhan itu memberi secara murah hati, amat sangat murah hati. Berarti kalau tangan Tuhan itu dibuka, Tuhan memberi tanpa ditahan-tahan. Sangat murah hati. Amin, saudara. Dan saya memang percaya tahun depan Tuhan akan membuka kemurahan sangat murah hati.
Namanya murah hati, saudara nggak bisa batasin berapa murahnya, namanya sangat murah hati. Itu arti open hand. Memberi dalam hal apa? Memberi dalam hal provision, penyediaan, seperti basic need, kebutuhan dasar sehari-hari. Itu seperti yang dilalami oleh orang Israel, pakaian, makanan, ya. Nah, terus dia bilang begini, angka 22 dalam Hebrew itu punya pengertian disorder dan chaos. Disorder itu artinya apa ya, berantakan. Kalau boleh diartikan simple itu berantakan. Jadi dia tuh pesan, dia bilang begini, yang saya tangkap tahun 2022 dia bilang begini, adalah tahun di mana di tengah keadaan yang berantakan, yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa dipastikan, Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar untuk melimpahkan secara berlimpah-limpah dan dengan sangat murah hati. Nah, saya waktu dengar ini kaget karena mirip lah walaupun bahasanya beda. Saya merasakan bahwa dia bilang pakai kata disorder atau chaos, angka 22. Kalau saya dapatnya seperti perjalanan padang gurun besar yang seperti banyak ranjau. Dan dia bilang angka 20 adalah open hand, tangan Tuhan terbuka, kelimpahan yang luar biasa. Saya juga merasakan di padang gurun besar, disitulah terjadi banyak pernyataan Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Dan ini yang akan kita alamin memasuki tahun 2022. Nah, beberapa jam lagi kita sudah akan meninggalkan tahun ini. Oke? Dan kita akan meninggalkan tahun ini nanti pada menjelang pergantian tahun. Saya mengencourage dan mengajak Bapak Ibu masing-masing berdoalah bersama dengan keluarga. Seperti doanya Musa, Tuhan, please, aku tidak ingin kehilangan apa yang Tuhan telah siapkan. Jangan sampai kita seperti generasi Israel yang pertama, mereka bukan berhasil masuk tanah Kanaan, mereka malah mutar-mutar dan akhirnya habis semuanya di padang gurun. Saya berdoa jangan kita menjadi seperti perwira di kitab 2 Raja-Raja yang berkata, sekalipun Tuhan itu bisa buka langit, masakan itu terjadi. Saya berdoa kita punya sikap yang betul-betul terbuka. Amin. Dan mari kita memasuki tahun ini, tahun 2022 ini, dengan cara yang benar. Saya ajak saudara melihat kitab Yohanes, pasal yang kelima. Kitab Yohanes, pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-6. Saudara, saya tidak perlu kita membaca semuanya, kita sudah berkali-kali membaca cerita ini, orang lumpuh selama 38 tahun. Bapak Ibu, tidak kebetulan angka 38 tahun itu juga angkanya orang Israel berputar-putar di padang gurun besar. Jadi 2 tahun, kan total mereka 40 tahun. 2 tahun itu perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai ke Sinai. Setelah mereka sampai Sinai, maka mereka tidak lama kemudian masuk padang gurun besar. Jadi 2 tahunnya itu lama ya. Mereka dari Mesir sampai ke padang gurun Sin, itu daerah Sinai. Dan disitulah mereka total itu 2 tahun. Oke. 38 tahunnya di padang gurun besar. Ya, jadi dari Kades Barnea mereka muter ke daerahnya orang Edom. Nah, saudara nanti bisa lihat sendiri di peta di Alkitab saudara. Jadi orang lumpuh ini 38 tahun. Alkitab menuliskan dia lumpuh 38 tahun. Saya percaya tidak kebetulan ini sama dengan 38 tahunnya orang Israel muter-muter di padang gurun. Tetapi untungnya orang lumpuh ini masih menerima kesembuhan. Walaupun saya tetap bilang 38 tahun itu, Anda bayangkan kalau dia terhitung dari umur berapa ada di pinggir kolam Bethesda, katakan dia dari umur 20, 38 tahun, dia umur 58 Bapak Ibu.
Bayangkan itu kalau orang udah di dalam penjara itu udah separuh lebih dari hidupnya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya berdoa minimal, walaupun ini bukan contoh yang bagus, paling tidak orang lumpuh ini sembuh pada akhirnya. Sedangkan orang Israel 38 tahun tidak masuk Kanaan. Oke? Nah, kita akan memulai dengan benar. Yuk kita lihat ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Oke, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya simple, kamu mau sembuh enggak? Dan saya ingin berkata kepada kita semuanya yang hadir di Zoom, mau enggak saudara mengalami Kanaan? Mau enggak kita mengalami kemenangan tahun 2022? Mau enggak kita mengalami breakthrough yang berbeda dari 2 tahun ini? Kita akan mengalami sungguh-sungguh tahun 2022 boleh menjadi golden age buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian dituliskan di ayat yang ke-7, perhatikan cara dia menjawab. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya ini membayangkan ya Bapak Ibu, selama 38 tahun berarti dia ini kan sudah ngerti ilmu goncangan kolam sebetulnya ya kan. Nah, kalau dia itu ngerti tidak ada orang menurunkan dia ke dalam kolam, kalau saya tuh cuma mikirnya gini, kalau saya jadi dia ya saya akan tidur persis di pinggir kolam. Dan kira-kira gitu. Bila perlu kalau kolam itu ada tepiannya ya saya akan standby di tepiannya gitu loh. Karena sewaktu-waktu goncangan air terjadi ya biar bisa langsung nyemplung gitu kan. Nah, kenapa selama 38 tahun ini kok istilahnya itu lu belajar apa gitu loh. Lu 38 tahun itu udah sekolah itu udah lulus berapa level? Bukan S1, S2, S3, ini S38 ya Bapak Ibu. S30 katakan satu level 3 tahun udah S30 gitu loh kan. Jadi tapi orang ini kok nggak belajar-belajar gitu loh dari pengalaman gimana menang. Tetapi Anda lihat cara dia menjawab, jangan Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Berarti apa saudara? Orang ini selama 38 tahun ada satu penghalang yang membuat dia terhalang. Kalau saudara dan saya boleh bilang sementara kenapa? Dia ini mengasihani diri, oke ya. Dia ini mengasihani diri karena aku ini menderita gitu loh, nggak ada yang nolong, susah kayak gini, aku ini udah lumpuh, nggak ada orang yang bantu, nanti terlambat, telat lah, waktunya udah nggak nutut, aku kecapean lah, dan sebagainya. Mengasihani diri. Tetapi Tuhan ingatkan, Yesaya 43, oke? Kita lihat Yesaya, pasal 43. Saya berdoa, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kita akan memulai tahun 2022 dengan cara yang baik. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Oke. Yesaya 43 ayat 18. Kalau saudara baca tentang Yesaya 43 dari ayat pertama, Tuhan itu berbicara tentang Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan bangkit memberikan breakthrough. Dia akan bangkit memberikan kemenangan. Sama seperti hari ini Tuhan berjanji, Dia akan bangkit untuk memberikan breakthrough buat saudara dan saya di tahun depan. Perhatikan, ayat 18 dan ayat 19. Ini message yang penting sekali. Firman-Nya, ini warning Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, peringatan Tuhan itu bilang gini, jangan kamu ingat-ingatin lagi, jangan kamu ingat-ingat. Terjemahan asli menuliskan dengan kata, jangan kamu membiarkan ingatan itu muncul terus, jangan kamu biarkan ingatan itu
dibangkitkan terus. Nah, Tuhan bilang dalam terjemahan yang lain dituliskan bahkan lupakan. Saudara, saya bilang begini, bahwa kita ini nggak gampang untuk melupakan karena kita ini punya memori nggak seperti handphone yang bisa dicopot. Kita nggak bisa mencegah, saya pernah khotbah di salah satu khotbah saya, kita nggak pernah bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita. Kita bisa tiba-tiba ingat apa yang telah terjadi kemarin, kegagalan kita, kebutuhan kita, besarnya struggle kita, besarnya masalah yang kita hadapin, kita diingatkan semua. Betapa kerasnya keluarga kita, betapa kerasnya mungkin suami atau istri kita, atau anak-anak kita, betapa sulitnya problem yang kita hadapi. Kita diingatkan itu, kita nggak bisa mencegah. Tetapi yang saya bilang pada saudara, kita bisa meresponi, memilih untuk tidak membiarkan burung itu bertengger, apalagi sampai bersarang, sampai bertelur. Ini yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan Yesaya 43 ayat 18. Kamu tuh jangan don't give in. Jadi artinya Tuhan itu bilang begini, jangan kamu itu menyerah dalam ingatan-ingatan tentang masa lalu. Nah, kita ini cenderung lebih gampang mengingat kegagalan kita. Ketika kita memasuki tahun 2022, kenapa perwira di dalam 2 Raja-Raja 7 itu berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, masakan mungkin terjadi? Karena dia mengingat betapa selama berbulan-bulan mereka dikepung oleh oleh musuh mereka, dan mereka tidak bisa dapat makan. Mereka teringat betapa susahnya mereka teringat betapa besarnya kepungan yang terjadi, mereka teringat betapa besarnya musuh yang dihadapi mereka, dan mereka tahu dan ingat betapa kecilnya mereka di hadapan musuh mereka. Ini yang selalu mereka ingat kelemahan mereka ingat keterbatasan mereka ingat ketidakmampuan mereka ingat kegagalan mereka ingat luka yang mereka rasakan, mereka ingat trauma-trauma mereka dengan detail mereka bisa merasakan. Saudara, kita tuh lebih gampang mengingat kesalahan orang, kita lebih gampang mengingat sakit hati, kita lebih gampang mengingat perasaan terluka yang kita rasakan. Dengarkan, ternyata ketika kita membiarkan ingatan ini, kita membiarkan diri kita itu terhanyut dalam ingatan ini, kita tidak akan bisa melihat kalimat selanjutnya di ayat yang ke-19. Kita tidak akan bisa mengalami itu. Apa ayat 19? Lihat, aku itu hendak membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu dengar, tahun 2022 banyak dari kita akan mengalami chapter baru. Chapter baru. Di mana yang sepertinya saya contohkan tadi, yang selama ini kontrak melulu akan terjadi berubah, berhenti kontrak dan punya tempat tinggal permanen. Seperti Ishak berkali-kali direbut sumurnya, tetapi akhirnya dia sampai ke Rehobot. Saya percaya gitu loh, tahun 2022 banyak dari kita harusnya mengalami akan Rehobot, kita sampai ke sumur kita sendiri gitu loh. Capek deh pindah-pindah, capek deh bergantung sama orang, capek deh ngandalin harus kontrakan. Jujur aja Bapak Ibu, saya tuh capek. Saya tuh berapa tahun hidup sebagai kontraktor. Kontrak rumah ke kontrak rumah yang lain. Maksudnya gitu, bukan kontraktor yang bangun, saudara ya. Jadi saya tahu capeknya minta ampun. Yang namanya pindahan itu capeknya minta ampun. Saya mau ngajak kita berani untuk menaruh iman percaya, berani bermimpi. Bapak Ibu, Tuhan itu Papa kita. Gini loh, Papa kita itu luar biasa kaya, amin. Kalau saudara itu punya duit, lihat anakmu kontrak. Mosok sih anakmu itu mbok biarkan. Atau saudara kan bilang gini, saudara ini punya duit banyak dan bisa membelikan anak rumah, tapi saudara sengaja membiarkan anak saudara kontrak rumah. Terus saudara berkata gini, enak aja mau pakai duitnya mama. Ya kamu belajar sendiri dong cari duit. Mama dulu juga susah cari duit. Saya terlalu percaya hati orang tua, umumnya mereka tuh tidak akan sanggup, tidak akan tega. Betul enggak? Kalaupun kita mendidik anak, tetapi kita tuh
akan oke, mama bantu DP-nya, nak. Kamu belajar untuk cicil. Misalnya kan gitu kan. Sambil mengajar, sambil bantu. Tetapi at the end, pada akhirnya kalau anak itu kepotok, misalnya kebentur, enggak bisa bayar, saya yakin kok Bapak Ibu turun tangan. Benar enggak? Itu hati orang tua di dunia yang banyak keterbatasan. Apakah Bapak kita di surga tidak punya hati yang sama? Karena ada orang tanya, Bu, saya tuh minta rumah enggak apa-apa, ta. Saya tuh sungkan loh sama Tuhan. Koyoke kok matre gitu loh. Koyoke kok keduniawian minta rumah. Loh, minta rumah kok matre, tapi lek pinjem orang enggak matre, ta. Gitu loh. Minta rumah sama Tuhan matre, sungkan puho ise. Tapi minjem duit sama orang kok enggak sungkan. Harusnya tuh sungkan. Kenapa? Karena kita jadi orang Kristen enggak jadi berkat. Jadi orang Kristen kok minta-minta. Makanya saya ingin men-challenge Bapak Ibu. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Saya percaya ada banyak nasib dari saudara yang hadir di Zoom. Harusnya berubah. 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 Chapter baru, lembaran baru terjadi buat kita. Amin. Yuk kita lihat. Seperti saya bilang, orang Israel enggak lagi di padang gurun, tapi di tanah Kanaan. Dibagi-bagiin tanah di Kanaan sama Yosua. Lihat, yang sekarang sudah tumbuh. Ini tadi rema yang Tuhan kasih untuk saya sampaikan di ibadah malam ini. Sekarang sudah tumbuh. Wow, berarti udah ada nih, udah ada. Jadi tinggal tekennya ya, tinggal tanda tangan ya. Tinggal tanda tangan notaris nih ceritanya ya. Terus lihat, belumkah kamu mengetahuinya? Oh, belum tahu Tuhan, sudah ada tak? Nah ini baru tahu nih. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Perhatikan, seperti saya bilang, padang gurun adalah padang gurun besar seperti yang saya katakan tadi dengan segala kendalanya yang ekstrim. Tuhan bilang membuat jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, waktu saya mempelajari kata membuat, saya kagum kata membuat jalan. Oke? Kata membuat, saya kaget. Terjemahan bahasa aslinya itu gini. Tuhan menaruh tangan dengan paksa. Saya ulangin. Tuhan lay his hand violently. Tuhan menaruh tangannya dengan paksa. Tuhan menaruh tangannya dengan paksa. Oke? Wow, Tuhan menaruh tangannya dengan paksa. Maksudnya apa dengan paksa? Saya kasih contoh. Oke? Kita lihat kitab Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ayat yang ke-31. Ayat 31 sampai dengan 32. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan. Nah, maksudnya bertiup angin dari Tuhan, Tuhan yang menghembuskan anginnya, oke? Dibawanya lah, lihat, burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Dari atas muka bumi. Wow, Bapak Ibu, kita ini tidak pernah baca cerita ini detail ya. Ada angin bertiup, yang bawa Tuhan. Betul ya? Terus bawa apa? Burung puyuh dari sebelah laut. Nah, saudara, kalau lihat posisi dari orang Israel, berarti burung puyuh ini agak menyeberang laut. Oke ya, sebelah laut itu maksud sebelah sananya, bukan di sebelahnya bagiannya orang Israel berkemah. Dihamburkannya, perhatikan kata yang dipakai kok dihamburkan. Dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya
ke segala penjuru. Bapak Ibu, saya kasih tahu ini yang namanya Tuhan menaruh tangannya dengan paksa. Oke? Ini yang saya percayakan terjadi tahun 2022. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan lakukan ini. Tuhan akan menaruh tangannya dengan paksa. Saudara tahu nggak, burung puyuh itu burung yang malas terbang. Saya kasih tahu. Dan burung puyuh ternyata kalau terbang, kemampuan terbangnya 91 meter maksimal. Udahlah dikira-kira Anda bisa bayangkan nggak 91 meter? 100 meter kira-kira seberapa? Jadi Anda bayangkan mungkin lokasi Anda dari pasar tuh berapa meter gitu ya. Jadi 100 meter. Burung puyuh tuh cuma bisa terbang 100 meter. Ini perhatikan. Jadi secara sistem alam, burung puyuh tidak punya kemampuan untuk menyeberang sehari perjalanan jauhnya. Anda bisa lihat. Perjalanannya Alkitab bilang sepanjang hari, sepanjang malam, terus kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Dan Tuhan bilang di ayat 32, sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, berarti sama sekali kemampuan burung puyuh tidak ada untuk melakukan ini. Bisa lihat ya. Jadi burung puyuh itu tidak bisa, sudah. Suruh nyebrang laut, laut itu ya pasti lebih dari 100 meter dong, saudara. Ya, gak mungkin. Dan burung puyuh itu malas terbang, kalaupun terbang cuma sebatas 100 meter. 91 meter tepatnya. 91 meter. Nah, Anda bayangkan, kemudian, dan kira-kira 2 hasta tingginya. Ini Bapak Ibu, setinggi apa ya? Burung puyuh itu tingginya gini-gini. Terbangnya burung puyuh. Anda pernah lihat ayam terbang? Ayam kalau dipaksa ditakut-takutin kan kadang terbang ya. Terbangnya pendek ya jaraknya ya. Jadi tingginya burung puyuh itu kalau terbang segitu. Sedangkan 2 hasta itu, Anda pernah tahu rig bola basket? Nah, anggap aja kira-kira sekian gitulah. Nah, saudara bisa bayangkan, itu sudah di luar kemampuan burung puyuh untuk terbang. Bisa nangkep ya? Lihat. Jadi di sini jelas menunjukkan, burung puyuh itu tidak mungkin terbang atas kemauan sendiri. Karena secara hukum alam dia juga tidak punya kemampuan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang maksa. Betul? Saudara, saya suka sekali kata-kata yang dipakai, dihamburkannya. Dihamburkannya. Jadi saya bayangkan itu gini ya, burung puyuh lagi arisan nih di seberang laut. Lagi arisan. Sama Tuhan ditiupkan angin. Terus disemburat ini. Dihamburkan sama Tuhan dengan kekuatan angin yang luar biasa yang sehari perjalanan jauhnya. Sehari perjalanan jauhnya Bapak Ibu untuk menyeberang laut itu. Sehari perjalanan jauhnya aku tidak bisa bayangkan. Ini berarti burung puyuh ini benar-benar dipaksa oleh Tuhan. Benar nggak? Dipaksa sama Tuhan, istilahnya dipus sama Tuhan, bukan lagi dipus, dihamburkan sama Tuhan. Ini sehari perjalanan jauhnya, dan sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan bolak-balik ngipasin burung puyuh segitu dahsyatnya. Ini yang saya bilang, dan yang luar biasa, Tuhan menghamburkan burung puyuh cuma di perkemahan orang Israel. Saudara yang pernah mendengarkan khotbah saya tentang padang gurun besar, Kadesh Barnea, itu di daerah padang gurun besar itu juga ada pemukiman bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Edom. Tapi lihat, Tuhan cuma menghamburkan burung puyuh ke kemahnya orang Israel. Lah angin segitu besar, Anda bayangkan kalau badai besar, sampai burung puyuh itu tidak punya kekuatan untuk ngatur sayapnya, sampai dia itu cuma pasrah total, wis ke arah angin, cuma bisa ngikutin angin ini menerbangkan dia kemana, mereka dijatuhkan. Alkitab menuliskan di perkemahan orang Israel dan di sekeliling perkemahan. Berarti Tuhan itu menembak dengan jitu. Anda bayangin ini. Ini loh yang akan terjadi. Apa yang dimaksud gini? Anda dengerin. Kita ini hidup di dunia. Setuju ya? Tapi kita tidak diikat
oleh hukum dunia. Karena Alkitab mengatakan, engkau dan aku dipindahkan ke kerajaan surga. Maksudnya gini, di kerajaan surga tidak mengenal yang namanya krismon. Oke? Di kerajaan dunia ada istilah krismon. Saudara dan saya telah berpindah ke kerajaan surga. Maka kita memang tinggal di bumi, tapi kita tidak diikat oleh kerajaan di bumi. Tidak diikat oleh hukum di bumi. Hukum yang berlaku atas saudara dan saya harusnya hukum kerajaan surga. Jadi, walaupun sekeliling krismon, Tuhan lakukan seperti kisah burung puyuh. Ditiupkan angin keras. Burung puyuh dihamburkan. Perjalanan sehari, perjalanan yang tidak mungkin ditempuh burung puyuh, dipaksa burung puyuh, hayo masyo, gak iso miber, gak iso terbang. Tuhan selentik, tuing, nah, dia langsung melet, dan dia gelundung, jatuh, bukan cuma satu, berhamburan. Di sekeliling perkemahan orang Israel. Apa Tuhan tidak berkuasa kalau Tuhan yang sama melakukan itu atas bangsa Israel? Apakah Tuhan yang sama tidak bisa melakukan itu atas kita? Hukum ekonomi mengatakan customer, pelanggan, semua lagi drop. Hukum ekonomi dunia. Tetapi saudara dan saya anak-anak kerajaan, harusnya kita percaya bahwa berkat bukan datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Berkat datang dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara bukan bergantung berkat dari pekerjaan, dari orang lain, dari pemberian keluarga. Mari tantang iman saudara untuk betul-betul ngalamin Tuhan. Ini yang akan terjadi tahun 2022. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tidak ada daging, Tuhan bikin jalan. Saya suka sekali kata yang dipakai, menaruh tangannya dengan paksa. Nah lu, kalau Tuhan yang paksa, burung puyuh pun membisu. Saudara. Cuman bisa melet dan pasrah. Tidak bisa ngapa-ngapain kecuali berpasrah. Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi saudara, ini tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan kalimat di depannya. Tuhan bilang, jangan ingat-ingat dari zaman purbakala. Maksud Tuhan itu, jangan ingat-ingat kegagalanmu. Jangan ingat-ingat kelemahanmu. Jangan ingat-ingat kekalahanmu. Jangan ingat-ingat lukamu. Jangan ingat-ingat kekecewaanmu. Saya bilang kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang, tapi jangan biarkan dia beristirahat sampai bertelur. Jangan membiarkan dirimu tuh terhanyut di dalam ingatan-ingatan yang negatif. Kenapa kita mengingat luka? Nah, saudara, saya pernah mengajarkan juga di salah satu khotbah di FAU tentang hukum substitusi atau penggantian. Yuk kita buka ayat terakhir kita. Kita lihat kitab Filipi pasal 1. Kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Rasul Paulus itu bilang gini, tiap kali nginget kamu, aku tuh bersyukur. Berarti Paulus itu nginget orang yang diingat di sini itu orang ini menyenangkan buat Paulus. Istilahnya setiap kali dia mengingat orang ini, orang itu membangkitkan sukacitanya Paulus. Makanya di ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rupanya Paulus itu kalau mengingat jemaat di Filipi itu senang. Saudara,
Jangan ingat orang yang menjengkelkan. Orang yang menjengkelkan dan menyakiti buat saudara akan membuat saudara tidak bisa bersyukur. Kalau begitu saya harus nginget apa, Bu Ruth? Kalau orang yang menjengkelkan membuat Anda tidak bisa bersyukur, jangan diingat. Kenapa? Karena kalau engkau mengingat, engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan turun dengan paksa untuk membuat jalan di padang gurun. Kita butuh jalan di padang gurun untuk menghadapi padang gurun besar. Kita butuh tangan kemurahan Tuhan untuk menolong kita, memimpin dan menyertai kita di perjalanan padang gurun besar tahun 2022. Sehingga kita mengalami breakthrough, sehingga kita cepat nyampe ke Kanaan. Ketika saudara mengingat orang yang mengecewakan, ketika saudara mengingat luka, ketika saudara mengingat kegagalan, maka saudara keluarnya adalah sungut-sungut dan berontak. Itu yang membuat orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Makanya Tuhan bilang, semua kembali ke start from the memory. Start dari apa yang ada di pikiran kita. Mari kita mengawali tahun 2022 dengan memori yang benar. Daripada mengingat tentang orang yang melukai, ingatlah tentang orang yang telah menolong saudara. Ingatlah tentang orang yang memberikan penghiburan. Ingatlah tentang keluarga saudara yang sudah sehat-sehat, sehingga saudara bisa mengucap syukur. Daripada saudara mengingat betapa besarnya laut merah yang membentang, ingatlah bagaimana Tuhan bisa membelah laut. Ingatlah bagaimana Tuhan bisa menyeberangkan mereka. Ingatlah tentang kebaikan Tuhan. Saya kirim sekali lagi Mazmur 105. Ini ayat terakhir benar ya. Dari tadi ngomong ayat terakhir, enggak terakhir-terakhir. Ini yang terakhir beneran Bapak Ibu. Mazmur 105. Kita lihat Mazmur 105 ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Kalau Tuhan dulu pernah nolong saya, waktu saya sakit sampai sembuh, maka kalau cuma soal duit mah gampang. Betul nggak? Lebih susah mana menurut kita, menurut manusia ya, bukan menurut Tuhan. Kesembuhan sama soal uang. Kalau saya lebih susah kesembuhan, karena uang itu barang mati. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan kita, soal duit mah gampang. Itu loh, ingatlah keajaiban-keajaiban yang dilakukan, mujizat-mujizatnya, penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, supaya kita takut akan Tuhan. Ingatlah tentang kebaikan Tuhan. Ingatlah. Saudara, suami saya adalah seorang yang sangat punya hati yang luas seperti samudra. Orang bilang kalau melankolis itu pendendam. Kalau melankolis itu suka nginget kesalahan orang. Tapi tidak demikian dengan suami saya melihat justru terbalik sama sekali. Dia adalah melankolis yang telah disembuhkan sempurna. Dia itu mengampuni orang, menyakitkannya kayak apa, itu segampang membalikkan telapak tangan. Gampang sekali. Walaupun ketemu setiap hari pun dia tuh gampang sekali. Saya tuh tanya, kamu tuh kok bisa? Aku nih kok nggak bisa gitu loh, terbayang terus. Kamu kok bisa? Nah, salah satu trik yang dia lakukan, salah satu tips yang dia lakukan adalah gini. Dia tuh ngomong gini, aku tuh coba bayangkan posisiku tuh di orang itu. Kenapa sih dia tingkahnya bencekno? Bahasanya kayak gitu. Kenapa sih dia itu jadi orang yang ngomelan? Bapak Ibu, anak saya ini kan sekarang mulai kerja di aged care, kerja di orang-orang tua ya. Nah, dia itu ngelihat orang tua itu cerewet, kan banyak ya, ngamukan, betul nggak? Itu nggak sedikit, banyak. Kalau nggak gampang tensinya tinggi, terus emosinya nggak stabil. Saya tuh ngelihat bagaimana dia itu bisa sabar sama orang tua, karena sebelumnya saya tuh bekalin sama dia. Saya tuh ngomong gini, C, kamu tuh harus tahu,
waktu badan kita itu tambah umur, kan kita tuh terbatas. Kamu bayangkan ya, orang tua itu dulu aktif, mungkin dulu orang yang produktif, bisa menghasilkan banyak duit, lalu sekonyong-konyong karena kondisi umur dan badan, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Dan dia itu kecewa gitu loh dengan dirinya. Dan akhirnya yang bisa dia luapkan adalah dengan melalui ngomel, marah, tensinya tinggi. Nah, saudara, sama. Kenapa sih kalau kita itu melihat ada suami-suami yang ngamuan? Coba Anda lihat, mungkin dulu dia itu kerjaannya lancar, terus dia akhirnya kerjaan susah. Akhirnya dia nggak bisa ngapa, dia merasa nggak berguna, dia merasa fail, dan larinya ke marah. Mungkin saudara bilang, aku loh lek fail ya nggak marahan. Kan saudara, bukan suami saudara, kan lain. Tiap orang kan beda-beda. Kalau kalau kebanyakan orang itu, kalau mereka itu, kenapa sih mereka tuh marah? Sebetulnya karena mereka tuh tidak mencapai apa yang mereka harapkan. Itu mereka pasti akan larinya ke emosional. Jadi suami saya tuh bilang, aku tuh selalu memandang, aku tuh di posisinya dia. Itu yang memampukan aku tuh nggak marah lagi sama dia. Malah aku tuh kasihan ya dia. Dia tuh ngalamin gini tapi nggak bisa ngelampiaskan. Dia tuh ngalamin gini tapi nggak ada way out-nya. Dia tuh ngalamin gini tapi nggak tahu gimana cara menyelesaikan. Jadi itu yang membuat suami saya mampu. Nah makanya saudara, ingatlah yang baik. Mungkin ngelihat anak-anak kita nakal, ngomel. Tapi lihatlah satu sisi itu mereka sehat. Oke, dan itu bersyukur. Saya kemarin itu baru secara tidak sengaja menemukan sebuah YouTube yang membuat saya menangis, Bapak Ibu. Seorang wanita di Cungkuok ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu, seorang wanita di Cungkuok dia itu bikin vlog tentang makanan. Untuk apa? Dari dia bikin vlog di YouTube mengenai makanan, akhirnya dia tuh dapat subscriber itu banyak, sama viewer tuh banyak, sehingga dia bisa dapat income dari YouTube itu. Untuk apa? Untuk menghidupi dua anaknya yang cacat. Jadi dua-duanya dia punya dua anak laki-laki itu lumpuh. Lumpuh seluruh badan, anak yang kedua cuman bisa menggerakkan dua jari ini. Kalau yang nomor satu masih bisa, tangan masih bisa, tapi badannya lumpuh. Bapak Ibu, saya waktu lihat itu nangis loh. Dan ibu yang bikin vlog ini itu mengalami KDRT dari suaminya. Jadi dia terpaksa untuk lari dari suaminya karena suaminya main tangan, suka nendang, mukul dia. Dan dia anak-anaknya juga ditendangin. Akhirnya dia membuat vlog makanan. Waktu saya melihat itu, dan saya tuh membayangkan gila ya, sampai anak-anak itu udah mulai kelihatan umur 40-an anaknya itu. Saya tuh melihat gini, gila banget loh, ini ibu setia luar biasa, anaknya nggak dibuang, dan anaknya digendongi satu-satu, bahwa ibu ditaruh di kursi, ditaruh di tempat tidur. Saya sampai nangis melihat itu. Bersyukurlah kalau kita itu masih dikasih Tuhan anak-anak kita sehat. Kalau mereka nakal, lari sana, bahasa mama mertua saya, gak mesakat istilahnya, wis gak sanggup. Saudara, itu pandang sisi positif bahwa mereka itu aktif dan sehat. Kita selalu akan, gini loh, kita punya banyak alasan untuk mengeluh. Tapi kita juga bisa mencari alasan untuk bisa mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita masuk tahun 2022 dengan iman percaya, dengan satu sikap, jangan ingat-ingat yang udah gagal. Oke. Kenapa perwira dalam 2 Raja-Raja 7 bilang sekalipun Tuhan bisa membuka tingkap langit, masa itu mungkin terjadi? Karena dia mengingat gagalnya. Karena dia melihat ketidakmungkinan di masa yang lalu. Saya cuma berharap mudah-mudahan kita punya iman seperti anak kecil. Ketika Tuhan berkata, "Nak, aku mau buat breakthrough." Terus dengan polosnya, dengan sederhananya kita bilang, "Iya,
breakthrough ya Tuhan. Oke, aku Tuhan yang ngalamin breakthrough. Mungkin orang lain lihat Ijan dia gila, dijanjiin gitu kok percaya. Tetapi saudara, saat Tuhan melihat kita punya iman seperti itu, saya percaya Tuhan itu enggak tega. Saudara pernah ingat di salah satu YouTube saya tentang anak yang dikasih kotoran kuda, ditaruh di dalam kotak, dia suweneng nggak tahu itu kalau kotoran kuda. Ketika dia buka, papanya mikir dia pasti marah dapat kotoran kuda. Dia jingkrak-jingkrak dapat kotoran kuda. Kenapa? Dia bilang, aku tahu papa pasti beliin kuda toh, tapi kuda kan nggak bisa dibungkus. Makanya papa bungkus kotorannya. Aku tahu papanya nggak tega. Mestinya nggak beliin, gara-gara sikapnya gitu jadi beliin papaku. Saudara, maukah kita bersikap seperti itu? Jangan ingat terus kotoran kuda. Kenapa enggak kita berkata, Papa nyembunyiin kuda ya buat saya. Makasih ya Pak ya. Ingat yang baik. Mari kita masuki dengan memori yang baik. Ingat janji Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan dulu-dulu. Bagaimana dia toh yang enggak pernah membiarkan saudara kelaparan. Masa dulu ditolong sekarang enggak? Ingat itu. Yang membuat saya kuat dalam perjalanan iman. Karena saya nginget dulu-dulu. Bagaimana Tuhan bikin mujizat begini, bikin mujizat itu. Akhirnya saya tuh menguatkan. Saya ingat lagi tentang hatinya Tuhan. Iya ya, waktu aku dulu nggak bisa ngasih makan anak, Tuhan tuh pernah bilang, kamu tuh rela ngasih darahmu, apalagi aku. Saya ingat tentang hatinya Tuhan. Makanya apa? Saya jadi kuat. Kita masuk di tahun 2022 dengan mengingat yang baik. Amin. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebajikan Tuhan. Yuk kita menghampiri Tuhan beberapa saat ini. Mari beberapa saat ini kita pakai untuk merenung. Mungkin banyak dari saudara 2 tahun ini gagal. Kok banyak menangis? Kok kecewa? Tapi Tuhan berkata begini, aku mau buat yang baru. Aku mau paksakan tangan. Kalau hal berbeda, aku akan paksa untuk nuruti aku. Tidakkah kau percaya bahwa aku sanggup melakukan? Jangan terus melihat kegagalan. Jangan terus mengingat kekalahan-kekalahanmu di tahun ini. Sehingga engkau sulit mempercayai aku. Kau selalu melihat kelemahan. Kau selalu melihat kenyataan yang begitu berat. Arahkan pandanganmu kepadaku, anak-anak. Lihat wajahku. Ingatlah hatiku. Bukankah aku berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tetapi seandainya ada ibu yang tega meninggalkan bayi, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Aku tidak menyayangkan nyawaku. Masakan aku akan menahan yang lain. Jangan ingat-ingat hal yang dari purbakala. Jangan ingat kembali perlakuan-perlakuan tidak adil yang kau lakukan. Sehingga engkau kecewa.
Engkau menuntut. Nak, aku sanggup. Aku sanggup mengganti. Aku sanggup menyediakan. Dan aku ingin membuka tangan, melimpahkan semuanya kepada-Mu. Saya melihat tangan Tuhan ditaruh di atas kepala Anda. Tuhan berkata, cukup nak. Tahun ini begitu banyak luka yang kau rasakan. Semua kelelahan, semua kekalahan. Tinggal selangkah lagi, kamu akan masuk di padang rumput yang hijau. Jangan biarkan iblis mengambil apa yang kusediakan bagi. Dia menipu pikiran-pikiran. Dan kau terus teringat dengan semua masalah-mu. Sehingga engkau begitu yakin bahwa aku meninggalkan, bahwa aku tidak peduli kepada-Mu, bahwa aku tidak mengasihi. Bukankah firman-Ku berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Saya melihat beberapa orang di ruangan Zoom malam hari ini. Saya melihat Tuhan mengusap air mata asri. Tuhan mengusap air mata Fani. Saya melihat Tuhan mengusap air mata banyak wanita-wanita di Zoom. Kuatkan hati. Sedikit lagi. Jika engkau tidak berhenti untuk mempercayai. Jika aku tetap mendapat iman di hati, engkau akan melihat kemuliaan. Saudara, beberapa saat ini saya memberi waktu untuk Anda berdoa saat pribadi ke Tuhan. Jika Anda terluka, Anda kecewa, Anda lelah, Anda katakan kepada Tuhan, namun kemudian dia katakan, Papa, aku tidak mau ingat-ingat lagi. Aku mau mengingat lagi, masih ada Tuhan yang mencintai saya. Masih ada Tuhan yang berkuasa. Masih ada Tuhan yang sang-sang. Thank you, Jesus. Saudara, siapkan hatimu beberapa jam lagi. Sungguh tahun 2022. Tahun chapter baru. Ada banyak lembaran baru akan terjadi dalam hidup kalian. Lihat aku buat
sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan sudah menyiapkan semua. Bagian saudara dan saya adalah menjaga tetap percaya sampai waktu itu tiba. Kita menerima di tangan. Saya melihat banyak dari kalian akan betul-betul masuk dalam chapter baru dalam hidup kalian. Yang mengubah nasib, yang mengubah cerita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan tangan perkasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memasuki tahun 2022 dengan cara yang benar. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang lumpuh di kolam Bethesda. Yang selalu berkata, tidak ada orang yang tolong saya. Tuhan tidak cinta sama saya. Tuhan kami. Tuhan mengakhiri kata-kata, bangunlah. Saya berpikir bagaimana orang lumpuh bisa bangun. Kalau Tuhan bilang bangun, saya percaya detik itu juga ada kekuatan sedang mengalir di pembuluh darah orang tersebut, di syaraf-syaraf orang. Dan kemudian sekon-sekon yang dia bangunlah. Kita akan melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki tahun 2022 dengan hati yang benar. Kami akan bangun dengan iman percaya. Kami jalan dengan Tuhan dan akan melihat keajaiban. Engkau melihat setiap cerita anak-anak malam hari. Engkau melihat tangisan. Dan hamba percaya mereka akan melihat kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan sama-sama. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang terbuka ada di atas kepala kami masing-masing. Kami akan berjalan di bumi, tetapi kami di bawah langit yang terbuka. Sebab tangan Tuhan yang terbuka ada di atas kepala kami. Sehingga kemana kami berjalan, bukan hanya kami Tuhan, tetapi seisi rumah kami pun akan terkena dampaknya. Kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat kebangkitan, kami akan melihat berkat, kami akan melihat pemulihan yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. 2022, kami akan menuliskan sebuah cerita baru yang terjadi kepada kami, yang terjadi pada rumah tangga kami, yang terjadi kepada anak-anak kami, yang terjadi pada keuangan dan pekerjaan kami, bahkan yang terjadi pada kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, hamba memintakan berkat-Mu, biar berkat dari surga, Kingdom of Heaven, Heaven on Earth, sungguh mengelubungi kami, mengelilingi kami, kemana kami berjalan,
kami berjalan di bawah langit yang terbuka. Berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima sekarang di dalam nama Yesus. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin.